Terima kasih Pak. Sama-sama. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Saya juga merasa luar biasa. Tiba di Semarang kemarin sore. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Yenita yang sudah menjemput bersama Ibu Sherry. Terima kasih. Terutama mengucap terima kasih kepada Ibu Gembala Eli Kurniawati. Luar biasa. Mengenal beliau sejak dari Surabaya, memang kita semua arek-arek Surabaya ya. Arek Surabaya itu terkenal dengan bondo nekat. Amin. Kalau bersama Tuhan itu kita harus nekat. Terutama wanita-wanitanya Allah yang hebat. Amin. Bapak dan Ibu, pertama kali memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin ada yang belum mengenal saya. Saya Yuli Astuti Kaunang. Orang Jawa asli dari Surabaya. Umur 71 tahun. Amin. Pak Arthur 73 tahun, sama Bu, sama suami dari Ibu Yenita. Kemarin berkenalan dengan suami dari Ibu Yenita, sama-sama umur 73 tahun. Satu anugerah buat saya Bapak dan Ibu, kalau saya sampai dengan saat ini sehat, juga Pak Arthur, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arthur, di sini saya hanya mau menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Arthur. Ya. Karena seringkali orang ketika saya bersaksi, Bapak dan Ibu, seringkali orang menanyakan kepada saya, Pak Arthur enggak malu disampaikan kesaksian seperti itu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Kalau hari ini saya di shoot melalui ini kamera ya, mungkin akan masuk ke YouTube. Saya berdiri di hadapan Bapak dan Ibu. Saya Yuli Astuti Kaunang, istri Arthur Kaunang yang sah. Amin. Nah, saya berdiri di hadapan Bapak dan Ibu. Saya bukan sedang bercerita. Ya, kalau bercerita itu cenderung ada hal-hal yang ditutupi. Tetapi saya bersaksi di hadapan Bapak dan Ibu. Saksinya yang terutama tentu Bapak dan Ibu, ya. Tapi yang terpenting yaitu Tuhan kita Yesus Kristus hadir di tempat ini sedang menyaksikan kita semua. Amin. Nah, jadi saya bersaksi, saya sedang menelanjangi iblis Bapak dan Ibu. Tetapi tujuan yang utama yaitu memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Oleh sebab itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Saya kalau bersaksi itu vulgar, ya, sampai sekecil-kecilnya, seburuk-buruk apapun, saya akan buka dan ini saya saksikan di seluruh stasiun TV di Indonesia. Dan puji Tuhan, nama Tuhan Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus tidak di-skip. Artinya tidak dihapus. Amin. Karena dia berdaulat ketika saya bersaksi. Nah, Bapak dan Ibu, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Arthur, loh, wanita mana yang tidak marah? Wanita mana yang tidak terluka hatinya ketika suami yang menikahi kita ya, maksudnya dengan sah melakukan hal yang sungguh sangat mendukakan hati Tuhan.
melakukan hal yang sangat tidak adil terhadap istrinya. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, di mana saya ingin menyampaikan bagaimana pergumulan saya ketika saya mulai masuk lembaga pernikahan. Saya menikah di Surabaya tanggal 3 Maret 1976. Dan kemarin Bapak dan Ibu, saya bersama Pak Arthur 3 Maret bulan yang lalu merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-48 tahun. Namun Bapak dan Ibu, satu hal yang sungguh membuat saya terpuruk, ya, di mana saya mengalami selama 29 tahun hal yang sungguh sangat mengerikan di dalam hidup saya. Jadi kalau 48 tahun dikurangi 29 tahun, saya baru merasakan 15 tahun pernikahan yang sejati. Ya. Nah, Pak Arthur, saya mengenal Pak Arthur dari sejak underage, artinya di bawah umur. Saya mengenal Pak Arthur dari sejak kelas 5 SD. Kemudian karena saya berkenalan dengan sepupu Pak Arthur yang tinggal di dekat rumah kami di Surabaya. Saya di Surabaya tinggal di Jalan Opak. Kemudian kalau Pak Arthur tinggal di Jalan Pemuda Surabaya. Tapi sering main ke daerah kami karena sepupunya. Keluarganya banyak tinggal di daerah sekitar kami. Nah, berjalannya waktu tidak ada terjadi apa-apa. Karena kita kan memang masih kanak-kanak ya. Nah, kemudian waktu masuk SMA kelas 1, saya lulus dari SMA Negeri 6 di Jalan Pemuda Surabaya. Kelas 1 SMA saya mulai menjalin hubungan dengan Pak Arthur, lebih intim lagi. Kemudian pada waktu lulus dari SMA, saya dibawa pindah bersama keluarga ke Jakarta karena pada waktu itu ayah saya yang menjabat sebagai komandan marinir di Surabaya, di Gubeng Surabaya, dipindah tugaskan ke Jakarta dan sebagai Wadan Korma Hankam, ya, wakil komandan dari Hankam. Nah, kemudian saya otomatis melanjutkan perguruan tinggi saya. Saya menyelesaikan program S1 saya, sastra Inggris di Universitas Kristen Indonesia di Jakarta. Nah, ketika saya mulai memutuskan untuk mengikut Tuhan sepenuh waktu, kemudian saya mulai melanjutkan lagi perguruan tinggi yang dibutuhkan untuk pelayanan. Saya mengambil sekolah tinggi teologi untuk program S1 dan saat ini saya bersama Pak Arthur sedang menjalani untuk magister teologi. Amin. Semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, masuk dalam lembaga pernikahan, Bapak dan Ibu. Hal pertama, ketika saya selesai melakukan pernikahan, di mana saya diberkati di gereja GPIB Maranatha Surabaya, dan kemudian pulang saya bersama keluarga dirayakan di rumah. Di zaman itu ya, pernikahan masih banyak diadakan di rumah-rumah. Karena rumah dari keluarga Pak Arthur ini cukup besar di Jalan Pemuda. Nah, sebelahnya RRI Surabaya. Nah, itu kemudian
disitulah kami merayakan pernikahan. Namun satu hal yang ini ya poinnya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Hari pertama ketika saya sudah merayakan bukan ibadah, maksudnya perayaan pernikahan, saya tentu dong kami berdua masuk ke kamar. Sudah kegeeran Bu saya. Saya kira saya sudah mau merasakan apa sih yang namanya honeymoon. Tetapi ini ibu-ibu, disinilah terjadi awal dari pergumulan saya. Di mana hari pertama justru Pak Arthur cepat-cepat buka jas yang dipakai untuk pernikahan, kemudian dia mau melangkah keluar, dia mau meninggalkan saya, dan tentu saya spontanitas bertanya, mau kemana? Dengan saya memegang kakinya. Karena dia jalannya cepat, saya pegangin kakinya. Mau kemana? Tahu Bu, Bapak, hal pertama yang dilakukan oleh Pak Arthur ketika saya mulai memegang tangannya, ini kakinya ya yang memakai sepatu bot itu ditendangkan ke belakang, kena ke ini dagu saya, dan ini robek. Jadi ya saya nggak operasi, nggak apa ya, ini robek, terus otomatis dong mengeluarkan darah yang banyak. Nah pada waktu itu kan saya memakai kain ya, kalau orang Surabaya bilang pakai jarit ya, terus kemudian saya pakai kebaya putih panjang. Ini kena ke baju putih saya, dan di sini ada bercak-bercak darah. Saya terkaget-kaget loh Bu, pada waktu mengalami hal itu. Karena saya mengenal Pak Arthur ya sejak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Saya tidak pernah melihat hal yang jahat ada di dalam hidup Pak Arthur. Saya mengenal Pak Arthur baik adanya. Oleh sebab itu saya berani untuk memutuskan menikah dengan Pak Arthur. Nah, tapi satu hal ketika saya menerima perlakuan seperti itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya hanya terdiam. Tentu saya menangis karena dia terus langsung meninggalkan saya. Nah, kemudian dalam pergumulan berikutnya, di mana hari-hari berikutnya saya menjalani hidup berumah tangga, begitu banyak hal yang saya hadapi, di mana Pak Arthur di dalam pernikahan dengan saya selama 29 tahun pernah meninggalkan saya dan anak-anak selama 2 tahun dan kembali lagi. Dan pernah meninggalkan saya dan anak-anak selama 5 tahun dan kembali lagi. Dan yang paling parah, pernah meninggalkan kami sekeluarga selama 10 tahun dan kembali lagi. Wes koyok trikoan iku lho Bu, bolak-balik. Nah, selama 29 tahun. Terus kemudian di dalam 29 tahun, Bapak dan Ibu, saya bukan yang tadi Pak Arthur sampaikan, dicatat, enggak. Justru dia yang melakukan, mestinya dia dong yang ingat. Nah, di dalam 29 tahun, Pak Arthur melakukan hal yang sungguh sangat tidak adil terhadap saya dan sekaligus mendukakan hati Tuhan. Itu selama 29 tahun ada 64 wanita di dalam kehidupan Pak Arthur. Rekor. Rasanya kayaknya rekor tertinggi di Indonesia Raya. Nah, pada waktu itu. Hebat. Nah,
Bapak dan Ibu, yang ingin saya sampaikan, hal yang paling penting. Ya, di dalam sebuah kesaksian pasti ada pesan Tuhan. Amin. Nah, walaupun saya mengalami hal-hal yang sungguh sangat mendukakan hati Tuhan, tapi belum pernah keluar dari mulut saya kata-kata cerai. Ini perlu dicamkan ya Bapak dan Ibu. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena seorang suami, ya, ini terutama untuk ibu-ibu. Seorang suami yang dikirim kepada kita ini itu adalah sebuah anugerah. Bukan malapetaka. Amin. Which, yang laki-laki ngomong amin keras. Karena begini loh, ibu-ibu. Kalau bukan Tuhan, kenapa kita dipersatukan di dalam sebuah pernikahan yang kudus, diberkati di gereja. Amin. Nah, oleh sebab itu, kalau sebuah anugerah tentu kita harus menjaganya dengan baik-baik, walaupun di dalam perjalanan kehidupan kita mengalami hal-hal yang sangat mendukakan hati Tuhan. Nah, ini yang akan saya sampaikan, hal apa sih yang dilakukan oleh Pak Arthur terhadap saya. Hal pertama, ketika saya hamil anak kedua, Genesis Kaunang, dan kehamilan saya mencapai umur 8 bulan, Pak Arthur yang tadi sudah saya sampaikan meninggalkan kami 2 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Tiba-tiba datang. Nah, kalau datang ini Bu-ibu, ya, ini kan rocker ya. Oh ya, nek rocker biasanya kasar ya. Ya, betul katanya. Itu kalau datang, dia kalau gedor-gedor pintu, itu bukan hanya sama tangan, tapi sama kakinya ikut gedor. Nah, saya mendengar suara gedoran itu sebetulnya saya ketakutan. Tetapi Roh Kudus membisikkan kepada saya, bukakan pintu karena itu suamimu. Nah, oleh sebab itu saya bukakan pintu walaupun dengan ketakutan, tapi ada kekuatan ekstra dari Tuhan untuk tetap melangkah membukakan pintu. Saya bukakan pintu. Lalu apa yang dilakukan oleh Pak Arthur? Bukan waktu saya buka pintu, bukan wajahnya yang saya lihat, tetapi tendangan kakinya yang terus langsung kena ke perut saya yang lagi hamil 8 bulan pada waktu ini. Saksinya Tuhan. Nah, otomatis pada waktu itu ya, saya kan dulu masih langsing ya Bu ya. Kalau sekarang sudah langsung. ya. Dengan kehamilan yang mencapai 8 bulan ditendang sakayangi. Nah, sakayangi itu apa Bu? Nah, wong Jawa ya, tadi campur-campur bahasa Himalaya. Jadi sakayangi ya sekuat tenaganya dia. Lah, karena badan saya yang kecil ini ya mentahlah sampai ke tengah-tengah gitu, dan saya betul mengalami pendarahan yang luar biasa. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Pak Arthur. Kemudian hal kedua yang dilakukan oleh Pak Arthur. Ketika anak-anak ini masih kecil ya. Dia meninggalkan kami cukup lama, kembali lagi. Tetap saya terima dengan hati yang limpah dengan lapang. Karena dia suami saya. Nah, kemudian pada waktu itu, dia datang untuk hal kedua kalinya yang dia lakukan terhadap saya. Gedor-gedor pintu ya seperti biasanya. Sebetulnya sekali lagi saya mengatakan bahwa saya sebetulnya ketakutan. Tetapi ada kekuatan ekstra yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya tetap harus membukakan pintu. Nah, pada waktu saya bukakan pintu,
masuk deg-degan atine ya Bu ya. Itu tetap saya bukakan pintu. Waktu saya bukakan pintu, tidak terjadi hal apa-apa. Aduh, lega hatiku. Dia masuk ya, masuk ke dalam rumah, langsung cepat-cepat masuk mau ke toilet. Pada waktu itu anak-anak saya masih kecil-kecil ya. Genesi baru lahir, berarti umur masih kira-kira 1 bulan, 2 bulan. Tessa umurnya masih 1 tahun. Kalau sekarang Tessa umurnya 47 tahun. Nah, jadi ini kejadian ini kira-kira terjadi 46 tahun yang lalu. Ya. Saya sedang membuat susu, ya ibu-ibu. Nah kira-kira kalau 46 tahun yang lalu saya ya, kalau ibu-ibu saya nggak tahu, saya belum punya yang namanya dispenser. Otomatis kalau saya merebus air panas, ya saya simpan di termos. Zaman biyen itu termosnya sing blerik itu modelnya ya Bu ya. Ya, saya beli yang paling besar supaya air panasnya bisa menyimpan banyak. Saya taruh di meja, saya buat susu karena setelah saya bukakan pintu Pak Arthur mau masuk ke kamar mandi. Nah, dalam perjalanan menuju ke kamar mandi ini, satu hak bukan buat kita sebagai seorang istri bertanya kepada suaminya dari mana. Dia menjawab loh baik-baik dari studio gitu. Sambil nggak ngelihat muka saya. Oke. Tapi wong durung puas ya Bu ya, takon maneh. Ya. Dari studio mana ya? Saya sambil buat susu. Dia jawab juga loh. Billboard, gitu aja. Jawabnya singkat-singkat. Tapi sekali lagi, iki biasa nih wong wedok-wedok iki ya. Takon maneh gini, karena belum puas kan. Studio mana gitu. Saya bertanya sekali lagi, studio Billboard. Dia mengatakan seperti itu sambil sudah mau buka pintu menuju ke kamar mandi. Tiba-tiba nih ibu-ibu keluar dari mulut saya kata-kata, "Hey Art." Saya memanggil namanya Art, ya Arthur, ya. "Hey Art, kamu tahu," sambil saya tetap lakukan buat susu. Semua studio di Indonesia Raya, gak tanggung-tanggung, se-Indonesia Raya, sudah saya hubungi dan saya masih ingat satpam di studio Billboard yang tadi dia sampaikan kan, Billboard, mengatakan bahwa kamu sudah 3 bulan lebih tidak pernah menginjak studio Billboard. Berarti Bapak dan Ibu, dia bohong. Nah, dalam keadaan terpojok seperti ini, apa yang dia lakukan? Yang dia tadinya mau masuk ke kamar mandi, dia bisa berbalik arah, justru menghampiri saya. Dia angkat termos yang berisi air panas penuh itu yang enggak aku tutup gabusnya itu, diangkat dan disiramkan ke kepala saya ini, yang saya waktu itu dalam keadaan memakai daster model tank top ya, karena di daerah sana itu panas sekali, di Jakarta, di daerah Pademangan itu. Waktu itu saya kontrak di daerah Pademangan. Itu disiramkan, untung mata saya sempat merem ya, itu disiramkan ke seluruh tubuh saya, itu disiramkan gini. Nah otomatis karena saya waktu itu langsung panas ya, saya langsung kepanasan itu, saya langsung lari menuju ke kamar mandi. Dan pada waktu itu saya belum punya model shower ya, jadi kamar mandinya masih berbentuk bak, kolam ya. Itu saya langsung jebur ke kolam itu, ke bak itu, dan saking panasnya saya goserkan begini itu langsung yang melepuh itu langsung melotok. Waduh, itu perihnya setengah mati. Di saat saya mengalami keperihan itu saya menjerit histeris. Dan Pak Arthur justru meninggalkan saya dan anak-anak.
selama 5. Kemudian hal yang ketiga yang saya alami, ibu-ibu, anak-anak sudah menanjak dewasa. Yang anak kedua kelas 1 SMA, kemudian Tessa di kelas 2 SMA. Pada waktu itu masih ada yang namanya pager ya. Saya belum punya seluler yang seperti ini, yang canggih-canggih sekarang. Zaman dulu ada pager merek Nokia, kalau tidak salah. Motorola, maaf. Nah, saya lihat Pak Arthur tiba-tiba yang sudah sekian lama pergi pulang. Ya, pulang dia dengan membawa pager. Pagernya kok langsung ditaruh di laci di tempat meja kerja kita lah ya, gitu ya. Nah, saya lagi nyapu-nyapu, saya dengar suara pager ini. Pak Arthur masuk ke kamar mandi, dia mau mandi. Karena pagernya bunyi ter lah. Yang saya lagi nyapu, saya jadi kepo, ya. Kepo itu, pengen tahu. Kepo, ya udahlah itulah pokoknya bahasanya, bahasa sekarang kepo. Saya pengen tahu dong. Saya mau buka, enggak bisa. Wah, ini loh bonek kok, bondo nekat. Joko obeng Bu, ya. Lengkap peralatan bahan-bahan ini saya, alat-alat bangunan saya lengkap, ya. Wong bener no motor aku dewe kok, bener no gentengnya aku kok munggah, ya. Terus habis gitu saya ambil obeng, saya buka, cekrek, ya langsung. Saya lihat, saya ambil itu yang namanya pager. Di situ kan keluar tulisannya, jalan terus. Di sana tertulis apa? Om, aku sudah di Hotel Arya Duta. Manggilnya Om loh. 64 wanita, itu nano-nano. Dari segala bangsa ada. Dari segala jenis wanita itu ada. Ya, loh ini yang saya mau sampaikan sedikit, potong ini dulu. Kenapa kok Bu saya bisa ngitung? Aku itu betul-betul dulu kayak orang terpenjara. Setiap ada wanita yang datang atau telepon, zaman biar sih surat-suratan ya, terus gak karu-karuan pokoknya. Itu saya catat di tembok. Sret, 1. Mari ngono 3 wulan maneh teko. Sret 2. Nek wis 4, yang kelima sret. Lho kayak wong di penjara toh. Padahal saya belum pernah di penjara. Tapi saya membayangkan seperti itu. Karena kunjungan ke penjara kan seperti itu saya. Nah, iku 64 wanita iku sing konangan Bu. Yang ketahuan. Ya tentu ada yang enggak ketahuan dong, sing gak teko-teko itu kan akeh ya, maksudnya gitu. Jadi waktu itu jumlahnya 64 wanita itu, disitulah titik baliknya Pak Arthur mulai bertobat ya. Nah, kemudian kembali lagi ke laptop ya, kita kembali lagi ke yang tadi saya sampaikan. Di mana ketika saya mengalami keterpurukan hal yang ketiga, waktu saya melihat ada tulisan, Om saya sudah di Hotel Arya Duta. Nek wis ngundang Om, berarti arek iki lak sik cilik sih. Iya toh? Berarti kan masih muda dong, gitu loh. Nah, itu makanya saya bilang wanita dari jenis apapun ada di kehidupan Pak Arthur. Nah, kemeropok Bu, atiku ndelok tulisan Om aku sudah ada di Hotel Arya Duta. Loh ini loh, wanita dan saya istri Arthur Kaunang yang sah, otomatis saya ada satu kemarahan yang luar biasa, tak banting itu
Apa sih? Ya, sekuat tenaga. Buanteng pecah, Bu. Nggak tahu itu bikinan Motorola. Ngepiur itu pecah. Pas Pak Arthur keluar dari kamar mandi. Ngeliat pagernya pecah. Saya ngeliat gitu kan juga ketakutan. Saya lari. Saya lari kok dadak koyok film. Tiba dadak aku. Iya loh. Saya kan bingung ya. Jatuh, tapi kan saya nggak buat-buat. Kalau film kan dibuat-buat. Tiba, begitu saya jatuh, saya kan mau balik gini. Saya lihat Pak Arthur itu seperti di atas wajah saya itu. Saya ngelihat kakinya itu naik, ya. Dia injek itu langsung kena ke dada saya ini, terus langsung ke tulang sini. Dan saya ngerasakan gerak gitu. Ini patah loh, Bu. Nah, saya pokoknya singkat cerita, kan Tessa sama Janice yang cerita sama saya, Mama pingsan. Dan kemudian kebetulan saya tinggal waktu itu pindah di Jatiwaringin. Selama hidup saya ini kontraktor. Ya, maksudnya saya pindah-pindah sampai 12 kali loh, pindah rumah. Kontraktor kan. Nah, itu kebetulan di depan rumah kami Mas Rudi Salam. Beliau sudah almarhum. Istrinya namanya Rina. Ya. Nah, itu Tessa sama Genesis mungkin ceritanya lari ke depan, minta pertolongan. Dan saya dibawa ke rumah sakit Uki Cawang. Sampai di rumah sakit Uki Cawang, saya sekian lama saya siuman, dan pada waktu saya siuman ada dokter forensik yang mengunjungi. Saya nggak tahu kalau itu dokter forensik, belakangan saya baru tahu bersama dua perawat. Saya bertanya, saya di mana? Di rumah sakit, Bu, di rumah sakit. Tenang. Terus kenapa saya di sini? Terus dipanggil sama dokter forensiknya, ditunjukkan kepada saya foto ronsen. Di sana dikatakan ini tulang yang patah menusuk ke paru-paru yang mengakibatkan saya hampir meninggal dunia. Jadi yang dilakukan oleh Pak Arthur ini benar-benar biadab. Mohon maaf ya. Wong Surabaya ngene lho nek ngomongi kuwi straight to the point. Jadi wis gak atik tedeng aling-aling ya. Jadi tapi ya kabar baiknya Bapak dan Ibu, itu dulu Pak Arthur dikuasai oleh roh jahat. Ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan saya melihat ketika Pak Arthur dikuasai oleh roh jahat dan melakukan perzinahan, kekerasan di dalam rumah tangga, otomatis banyak roh-roh lain yang bukan dari Tuhan berusaha mencekam hidupnya, berusaha masuk di dalam kehidupannya. Jadi ini pesannya buat yang bapak-bapak, jangan berzina. Ya, hati-hati, ada roh-roh lain yang bisa menguasai hidup dan biasanya tidak jauh dari kekerasan di dalam rumah tangga. Bu, Bapak, sekali lagi, kepahitan demi kepahitan memang saya mengalami, apalagi saya bukan menghitung kok jumlahnya bisa 29 tahun. Tetapi apa sih yang saya lakukan selama dalam perjalanan penderitaan saya selama 29 tahun menghadapi seorang Arthur Kaunan.
Saya coba melihat segala sesuatu, situasi dan kondisi apapun yang ada di hadapan saya. Saya coba melihat ini dari perspektif Tuhan. Kenapa saya bisa melihat ini dari perspektif Tuhan? Karena saya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak ada waktu bagi saya tidak menyembah Tuhan. Saya berangkat dari seorang Muslim garis keras fundamentalis. Yang artinya tidak ada waktu untuk tidak melakukan sholat 7 waktu. Selain sholat 5 waktu, saya juga melakukan sholat duha dan sholat tahajud. Selain itu, saya juga harus melakukan puasa. Puasa Ramadan. Ya, di iman saya yang dahulu. Kemudian saya juga harus melakukan pergi ke tanah suci. Dan itu semua prinsip-prinsip di iman saya yang dahulu saya sudah melakukan dengan baik. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, ada kekosongan di dalam hati saya. Ada sesuatu yang belum saya dapat. Jadi kalau hal ini terjadi dalam hidup saya, di mana saya mengalami keterpurukan yang begitu panjang, saya percaya ini diizinkan oleh Tuhan. Selain untuk menguji saya, juga menguji Pak Adi. Satu hal yang saya lakukan yaitu bagaimana saya tetap bisa bertahan di dalam penderitaan yang begitu panjang. Sakit, Bu, secara fisik, ya, luka saya itu sudah sembuh, ya, di tubuh saya, di kepala saya. Waktu itu sempat brodol kabeh rambutnya. Saiki diganti sama Tuhan ini apa asli? Iki asli, enggak palsu, enggak, ya, beneran, Bu, ini asli. Ya. Ya. Kalau bukan Tuhan, ya, belajar sebuah kerendahan, belajar mengucap syukur dalam segala, karena segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saya sebagai istri seorang Arthur Kaunang, di dalam semua aspek kehidupan saya percaya diizinkan Tuhan terjadi. Jadi jangan suka gersuloh. Apa? Ayo bahasa Indonesianya. Jangan suka mengeluh. Mengucap syukur terus. Saya nangis, Bu, nangis. 29 tahun air mata saya ditampung di kirbatnya. Dan sekarang dikembalikan kepada saya. Amin. Nah, ini yang saya lakukan ketika dalam penderitaan saya, di dalam the long suffering, penderitaan saya yang begitu panjang, tidak ada hal lain yang saya lakukan kecuali selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya berusaha untuk I keep my mouth for about 29 years. Saya mencoba untuk tutup mulut saya selama 29 tahun. Gampang? Enggak. Saya harus bayar harga loh, Bu, Pak, untuk tetap diam mulut saya. Dan yang saya heran, anak-anak saya pun juga tidak ember. Diam. Saya belajar untuk terus fokus saya kepada Tuhan saja. Karena dialah yang penyelamat hidup saya. Amin. Nah, ketika dalam penyembahan saya, satu hal yang Tuhan sampaikan kepada saya, ya, saya enggak bisa dengar suara Tuhan secara audible, enggak. Ketika dalam dalam doa, puasa saya dan penyembahan saya, Tuhan hanya berkata kepada saya, lepaskan pengampunan dengan limpahnya. Aduh, gak gampang, Bu, wis digebuki, ya, diinjek-injek, dikhianati, dia berzinah, berselingkuh dengan begitu banyak wanita. Loh, saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu, saya seperti jatuh tertimpa tangga pula.
selain Pak Arthur yang melakukan kekerasan di dalam rumah tangga terhadap saya. Loh, wedok-wedok sing digauli karo Pak Arthur iki yang melakukan kekerasan terhadap saya. Saya dijulek-julek loh Bu. Wah, kalau saya ndak ingat ya, nggak dekat sama Tuhan, tak sikat ini orang-orang. Iya dong. Nah, tapi ya satu ya yang pernah paling parah. Yang terakhir Pak Arthur tadi sampaikan di mana wanita ini datang kepada Pak Arthur. Dia datang siang-siang. Waduh, perempuan ya kalau mau dengan suaminya orang, ini sudah jelas dia adalah perempuan yang tidak benar. Amin. Nah, jadi datang siang-siang, gedor-gedor podo model kelakuannya sama Pak Arthur. Ya, saya menyebut wanita-wanita ini kuntilanak. Ya, jadi banyak loh kuntilanak yang ada di dalam hidup Pak Arthur. Ini datang siang-siang bolong, ini gedor-gedor pintu minta dibuka. Saya teratap-teratap sambil bukakan pintu, tak pikir mau nagih utang ya. Soalnya wis kakean utang kan, soalnya ditinggal sama Pak Arthur gitu ya. Tiba-tiba dibilang gini, kukunya panjang-panjang pakai kitek semua abang-abang Bu, kinclong-kinclong itu kayak lombok itu. Itu tiba-tiba saya buka gitu, tiba-tiba tangannya itu dicuk, aduh, aku kalau inget-inget itu sakit loh, dicuk ini. Terus dia bilang, dengar lo ya. Lah saya ya di sini ya Kak. Iya saya dengar. Ya saya yang ngomong gitu ya. Lah iya, kok kayak Sri Mulat ya kok. Mestinya yang gitu-gitu kan saya, ya kan? Kok malah ya, walek ya. Terus sambil nunjuk-nunjuk itu. Dengar lo ya. Iya saya dengar, aku bilang gitu. Laki lo, ya orang Jakarta kan. Laki lo itu suami gue. Loh kaget kan. Oh saya juga bilang, oh iya saya juga gitu loh. Benar ini saksinya Tuhan ya. Terus habis gitu, laki lo itu suami gue. Karena dia punya anak dari gue. Wih, jadi saya sambil, sini kan otak saya mulai jalan. Loh, iki sing bojone sing ngendi ya kan? Gitu. Tapi terus habis gitu, mana laki lo? Dia enggak mau kan ngomong suami kan dianggap suaminya dia. Enggak ada. Terus dia sambil tiba-tiba nutup pintu tuh pakai kaki, sanjane wong wedok kurang ajar gitu ya. Maksudnya nutup pintu tuh sama kaki gitu, terus dia bilang, gua pulang kalau nanti suami lo datang, bilang ya, gue udah datang. Laki lo datang, bilang gue udah datang. Udah kan, udah dia pulang. Saya sudah ketakutan, anak-anak masih ada di rumah. Waktu itu hari Minggu saya ingat. Kira-kira mau maghrib, ya, mau petang hari, telepon bunyi. Nah, telepon bunyi di sana, ya saya yang angkat dong. Waktu saya angkat, di sana teriak-teriak, terus gatek speaker mana ya Bu ya. Jadi saya cuma dengarkan gini di sana, anjing lo ya, babi lo, aduh semua kata-kata kebun binatang keluar semua, ampun deh saya. Aduh ampuni dia gitu ya maksudnya. Anjing lo, babi lo, bangsat lo. Kata-kata kebun binatang keluar dari mulut orang yang tidak benar. Ya, itu saking kata-katanya itu kayak gitu kan saya gemeter. Waktu saya gemeter ini anak saya ngelihat, anak saya yang terakhir, Meko Kaunang, diangkat itu telepon, dipegang dan di sana masih kata-kata yang kebun binatang, otomatis anak saya jawab ini. Di mana lo? Gue cari, gue bunuh lo. Kepahitan yang terjadi dalam hidup anak-anak saya. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan, Bu, Pak, saya mengalami keterpurukan itu yang begitu, aduh nggak bisa saya bayangkan lagi ya. Walaupun anak-anak saya mengalami kepahitan yang demikian hebatnya, di mana Pak Arthur memukuli saya sampai berdarah-darah, itu sampai darahnya pun Tessa yang ngelap dengan kain pel itu, tapi saya sebagai seorang ibu adalah tanggung jawab besar saya kepada Tuhan tetap untuk
membawa anak-anak saya dalam hal pengampunan. Amin. Jadi saya selalu menyampaikan kepada anak-anak saya, nak, ampuni papa. Kamu tidak akan pernah ada di dunia ini kalau tidak ada papa. Jadi belajar menghormati papa dengan kamu melepaskan pengampunan. Nah, Bapak dan Ibu, selain itu Tuhan hanya bicara kepada saya di Mazmur 45 ayatnya yang ke-10, tapi kalau di dalam bahasa Inggris di Mazmur, di Psalm 46 ayatnya yang 11, demikian firman Tuhan ya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Jadi saya belajar untuk berdiam diri, terus fokus kepada Tuhan. Tapi berdiam diri bukan hanya kita berdoa, terus mujizat itu datang. Saya juga tetap melakukan pekerjaan saya sebagai seorang guru. Walaupun sebagai seorang guru bahasa Inggris sudah 3 kali saya di PHK. Ya. Pertama saya mengajar di SD IMKA di Jalan Borobudur, Jakarta. Kemudian saya mengajar di SMP Kristen Kuitang, ya, PSKD, itu saya juga di PHK. Kemudian ketiga saya mengajar di SMA Negeri 27 Percetakan Negara, itu saya juga di PHK. Kenapa Bu? Loh, saya waktu Pak Arthur melakukan hal yang seperti itu, kalau belum sampai mata saya rasanya mau copot ya, sampai mengeluarkan darah dan sampai biru bengep gitu. Nah, masa saya mengajar ke sekolah dengan pakai kacamata hitam? Enggak mungkin dong ya. Mau saya tutupi dengan eyeshadow? Enggak mungkin. Jadi saya sudah berkali-kali menulis untuk izin dan akhirnya tidak bisa ditoleransi. Saya di PHK. Bu, tapi ya Tuhan itu baik banget. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa ketika kita terus mohon pertolongan kepada Tuhan. Diam untuk menanti-nantikan janji Tuhan. Dan ini yang ingin saya sampaikan. Ketika saya mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu melepaskan pengampunan kepada Pak Arthur dengan limpahnya, yang artinya dari hati yang tulus, hati yang terdalam ya, hati nurani itu kan hatinya Tuhan. Jadi saya nggak mau munafik, saya nggak mau setengah-setengah, harus dengan limpahnya. Maka Tuhan melakukan bagiannya. Tuhan hanya berkata kepada saya, lakukan bagianmu, maka aku Tuhan juga akan lakukan bagianku. Ketika Pak Arthur terus datang pulang, saya terus melayani dengan sebagai saya seorang istri, anak-anak pun tetap menyambut dia, tetapi satu hal yang Tuhan sudah lakukan terhadap kami semua, yaitu ketika kita mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, karena perintah Tuhan itu ya dan amin. Perintah Tuhan itu mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Oleh sebab itu Tuhan melakukan bagiannya. Apa bagiannya? Pak Arthur dipanggil, ya, datang kepada Tuhan dengan segala hal apa yang dihadapin oleh Pak Arthur. Proses-proses itu sudah dihadapi. Pak Arthur dibawa kembali oleh Tuhan dan kemudian dilepaskan dari belenggu roh perzinahan, roh kekerasan di dalam rumah tangga, dan sekaligus Bapak dan Ibu, saya menerima bagian saya, yaitu mahkota kehidupan, di mana Pak Arthur dikembalikan kepada saya dan anak-anak, dan saya sekarang menerima cinta yang sejati dari Pak Arthur Kaunang kembali. Haleluya. Amin.